biaya awalnya mahal. Nah itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan, salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Masih bersama saya Bradion Samudra. Bangga jadi petani. Kesetiaannya teruji, kesabarannya terbukti. Itulah petani. Sudah lama kita tidak ngobrol, atau saya sudah lama tidak menyajikan video untuk teman-teman petani Indonesia. Nah, hari ini saya sempatkan untuk saya membuatnya dengan formasi baru, rambut yang baru. Jadi semoga video yang hari ini itu bisa menjadi manfaat atau motivasi buat teman-teman, khususnya dalam hal pertanian. Hari ini saya akan mengulas tentang hidroponik. Mungkin di beberapa video selanjutnya akan banyak tentang hidroponik. Dan kondisinya hari ini memang saya masih kurang agak fit, flu dan batuk. Jadi nanti kalau terganggu tentang hal-hal itu ya harap dimaklumi. Tapi yang jelas di belakang saya ada tanaman seledri hidroponik. Nah, kenapa harus hidroponik? Karena di lokasi tempat saya tinggal ini, khususnya di Lampung Tengah ini, dengan kondisi ketinggian dari permukaan laut itu kurang lebih sekitar 60 mdpl, dan cuaca atau suhu yang panas teriknya bisa mencapai 38 derajat. Untuk kita tanam di tanah itu hampir tidak mungkin atau sangat susah. Makanya ada solusi dengan menggunakan hidroponik. Nah, kenapa itu alasannya kenapa kita berhidroponik. Dan banyak yang menanyakan tentang apa saja yang bisa ditanam di hidroponik ini. Sebenarnya banyak tanaman yang bisa, khususnya kalau sayuran rata-rata memang bisa ditanam di sistem hidroponik seperti ini, termasuk tomat itu bisa, yang buah-buahan, tomat, cabai, terus melon, dan masih banyak hal lainnya. Yang jelas yang penting jangan tanaman umbi-umbian yang umbinya begitu besar. Tapi kalau buah yang sayuran itu masih bisa. Dan kenapa hidroponik? Karena menurut saya, ini menurut saya teman-teman, bisa bisa ditelaah lagi. Menurut saya hidroponik ini akan lebih banyak memperingan proses pekerjaan kita. Contohnya dengan hidroponik kita tidak harus mempersiapkan lahan tanam atau olah tanah sebelum tanam. Jadi itu bisa terpangkas dari situ. Jadi kita hanya membersihkan paralon yang tidak begitu banyak, dan semua prosesnya nanti ada di bak yang sebelah saya ini. Dan hidroponik sendiri menurut saya perawatannya akan lebih banyak terpangkas. Salah satunya untuk masalah penyiraman, untuk masalah pemupukan itu akan lebih menyingkat waktu. Jadi kita tidak begitu banyak melakukan aktivitas yang biasanya di konvensional dilakukan. Terus selanjutnya hidroponik sendiri bisa dikerjakan di lokasi lahan yang tidak begitu lebar, seperti di pekarangan rumah, seperti tanah-tanah yang tidak begitu luas. Kan kalau konvensional kita harus menggunakan tanah yang begitu lebar seperti 1/4 hektar, setengah hektar, atau 1 hektar atau lebih. Tapi kalau hidroponik seperti di belakang saya ini untuk satu rumahnya hanya membutuhkan ukuran 5 meter masuk 14. Nah, ini ada 2 rumah. Nah, memang banyak yang mengatakan bahwa biaya awalnya mahal. Nah, itu yang sering menjadi pembahasan bahwa modal awalnya mahal. Tapi sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan, modal awal mahal memang iya, tapi kan ini nggak sekali pakai. Seperti paralon di belakang kita ini, kalau tidak keinjek ataupun kejatuhan sesuatu, nggak akan pecah. Mungkin bisa bertahan 5-10 tahun dengan cuman hanya sebagai
penopang tanaman dan aliran air. Sebenarnya masih ya. Dan kalau rumahnya sendiri kemungkinan dengan bambu itu bisa sampai 2 tahun lah. 2 tahun plastiknya nanti mungkin yang akan kita rehab plastiknya. Jadi memang kalau ada yang mengatakan bahwa greenhouse biaya awalnya kan mahal, bisa, oke, bisa diterima itu, tapi kan kembali lagi ini tidak digunakan sekali pakai, masih bisa bertahun-tahun. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu salah satu alasan-alasan kenapa berhidroponik. Banyak hal-hal yang dikerjakan di konvensional yang terpotong banyak yang dimudahkan dengan sistem hidroponik. Jadi bagi teman-teman yang ingin berhidroponik ataupun menanam sesuatu dengan sistem hidroponik, bisa terus ikuti video-video ini ataupun banyak. Jadi teman-teman yang akan ada pertanyaan, ingin menanyakan sesuatu di saya, lebih baik DM di Instagram. Nah, di sini nih. Di Instagram ini Anda bisa bertanya, atau di TikTok. Nah, nih. TikTok yang di sini ini Anda bisa kirim pesan ke saya. Kalau melalui YouTube seperti ini, melalui komentar di YouTube, kemungkinan itu akan lambat terbalasnya. Tapi kalau di Instagram ataupun di TikTok, itu ada kemungkinan lebih cepat terjawab tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi seperti itu. Kenapa saya sedang menekuni kegiatan bercocok tanam dengan sistem hidroponik, karena memang lebih banyak hal yang teringankan dengan sistem hidroponik ini. Khususnya yang pertama, untuk persiapan lahan tanam itu kita membuat sekali, terus selanjutnya ya hanya membersihkan saja. Terus penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama. Sedangkan seperti yang di belakang saya ini seledri, kalau di lokasi kami di Lampung Tengah ini susah untuk tumbuh ataupun untuk tumbuh dengan bagus. Tapi dengan sistem hidroponik ini, teman-teman bisa lihat di belakang saya, ini umur 33 hari. Nah, 33 hari sudah seperti ini, sudah siap panen sebenarnya. Tapi karena memang kembali lagi, tanaman akan ada masanya di mana harga murah dan akan ada masanya di mana harga tinggi. Jadi teman-teman gak usah khawatir, di mana ada harga rendah, pasti nantinya akan ada harga yang tinggi. Jadi jangan senang dengan harga mahal, karena akan ada tiba waktunya harga itu akan murah juga. Dan begitu juga sebaliknya, bila hari ini Anda menemukan panenan Anda dengan harga murah, jangan putus asa, terus tanam, karena akan ada saatnya Anda menemukan harga yang mahal. Jadi poinnya ya, lakukan itu berulang-ulang, maka Anda akan menjadi seorang yang ahli di bidang tersebut. Jadi jangan putus asa buat teman-teman petani di seluruh Indonesia, baik itu yang konvensional, baik itu yang hidroponik, ataupun yang banyak hal sistem atau teknik dalam hal pertanian. Tapi intinya jangan putus asa, karena ya kita hanya bisa menjalani. Semua ketentuan itu yang Maha Kuasa yang menentukan. Jadi terus semangat. Sekali lagi, nanti banyak hal yang akan bisa kita bagikan di video-video selanjutnya. Dan ingat, follow Instagram ini dan ikuti TikTok ini untuk berkomunikasi dengan saya. Sekali lagi terima kasih. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di TikTok atau di Instagram. Mungkin begitu saja untuk video yang ini. Bila ada pertanyaan ya, kembali lagi di kanan kiri saya. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung, sudah mengikuti selama ini, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Saya Raden Samudra, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.